Saya Imam Zarkasi, NIM 2011 01010024 akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhana Ayu Musfiro, NIM 201101010005. Saya akan menjelaskan mengenai tentang najis dan juga hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya dalam mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas secara bahasa berarti sesuatu yang terjadi, suatu peristiwa yang sedang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Nah, secara istilah hadas berarti keadaan seseorang yang menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anissa Dinil Qoyimah dengan nomor induk mahasiswa 2011 01010043. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat bersuci dan macam-macam air. Alat-alat untuk bersuci itu ada dua, yaitu menggunakan air dan menggunakan batu. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu air laut, air hujan, air sungai, air sumur, air sumber, air embun, dan air es. Ditinjau dari segi sifatnya, air itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, air mutlak atau tohir mutohir, suci mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air ini hukumnya suci mensucikan. Air yang termasuk air mutlak ini yaitu ada 7 yang sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air embun, dan air es. Yang kedua yaitu air makruh, air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, dan aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh untuk digunakan karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit jika menggunakan air tersebut. Yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Ada 2 macam air yang termasuk jenis ini, yaitu yang pertama air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, dan rasanya. Contohnya seperti air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Itu juga tidak diperbolehkan untuk bersesuci. Yang keempat yaitu air mustakmal, yaitu air yang suci yang kurang dari 2 kullah dan itu sudah dipergunakan. Jadi air tersebut tidak bisa dipergunakan lagi untuk bersesuci. Yang kelima yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis dan air tersebut kurang dari 2 kullah. Jadi air mutanajis ini air yang terkena najis, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kullah. Jadi air ini tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Nah, yang menggunakan batu yaitu istinja, bersuci dari kotoran. Makna istinja sendiri yaitu
bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Apabila tidak ada air, maka boleh menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan kertas. Syarat-syarat beristinja dengan batu atau benda kasat yaitu batu atau benda itu harus kasat atau keras. Batu atau benda itu tidak dihormati seperti bahan makanan atau batu masjid, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Najis yang dibersihkan belum sampai kering. Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Ada buang air, yaitu yang pertama mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Pada waktu masuk WC membaca doa dan mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Selanjutnya, pada waktu keluar WC membaca doa, pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki. Istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Hal-hal yang dilarang sewaktu buang air yaitu buang air di tempat terbuka, buang air di air yang tenang, buang air di lubang-lubang, buang air di tempat yang mengganggu orang lain, buang air di pohon yang sedang berbuah, bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa, menghadap kiblat atau membelakanginya, dan yang terakhir yaitu membaca ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awaliyatul Mufidah dengan NIM 2011 010 10 001. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara bersuci. Yang pertama itu ada wudhu, di mana kita sebelum melakukan wudhu kita disunnahkan untuk membaca basmalah, kemudian berkumur-kumur, yang ketiga itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air tersebut. Adapun fardu-fardu wudhu, yang pertama itu membaca niat. Membaca niat itu ketika kita bersamaan dengan membasuh wajah dan membacanya di dalam hati. Yang kedua itu membasuh wajah. Fardu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, bisa ubun-ubun atau yang lainnya. Yang kelima ini membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Yang ketujuh itu al-muwalat, di mana dari awal sampai akhir itu harus berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Adapun tata cara bersesuci yang kedua yaitu ada mandi. Di sini maksudnya itu mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama itu harus melakukan membaca niat. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari minal hadas yang kalian lakukan atau kalian akan bersesuci dari hadas tersebut. Fardu lillahi ta'ala. Jadi seperti itu niatnya. Terkait syarat-syarat yang harus dilakukan, kalian bisa baca di makalah. Dan di sini saya lanjut pada tata cara bersesuci yang ketiga, tayamum. Itu yang tata caranya. Yang pertama itu membaca basmalah dan berniat. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Baik, setelah membaca niat, kita memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Kemudian meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Kemudian setelah itu tertib dalam tayamum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan. Tayamum itu tidak sama dengan berwudu karena di sini ada batasan bagi seseorang yang tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menyentuh air, seperti mempunyai penyakit yang notabene-nya tidak boleh menggunakan air sebelum dia sembuh. Jadi tayamum ini
di sini sebagai salah satu tata cara bersuci yang sah dilakukan untuk kita beribadah. Gitu. Yang keempat, tata cara bersuci itu ada istinja. Istinja yaitu kita harus menyiapkan benda minimal 3, di mana benda tersebut harus bersih, suci, tidak tajam. Tata caranya, yang pertama itu membersihkan dan mensucikan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air, batu, kertas, daun, kain bersih, atau tisu kering sekurang-kurangnya 3 kali.